Jadi ini adalah butiran tadi, kalau kita ilustrasikan ya, anggaplah ini kelereng, kemudian tadi porositas akan dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran butir, kemudian dan packingnya atau tipe dari packing. Jadi kalau misalkan kita punya kelereng yang ukurannya seragam, kemudian kita susun bentuknya seperti ini disebut dengan kubik, maka kalau dihitung harga porositasnya yang warna biru tua ini, itu besarnya adalah 47,6. Kemudian kalau ukuran butirnya tetap sama, namun packingnya atau susunannya kita rubah menjadi rombohedral, maka porositas yang warna biru tua ini akan terjadi penurunan menjadi sekitar 26%, 25,96%. Jadi ini biasanya berlaku untuk batuan sandstone ya, untuk batu pasir. Jadi untuk batu pasir. Artinya apa? Yang poin utamanya adalah harga maksimal porositas itu tidak lebih dari 47,6 atau 48% lah ya. Itu kalau sekali lagi, kalau kita mempunyai batuannya adalah sandstone atau batu pasir. Jadi kalau nanti ada batuannya sandstone, kemudian mungkin misalkan porositasnya 60%, maka ini adalah kurang pas gitu ya, salah. Atau porositasnya 50%, ini juga kurang pas gitu. Kecuali kalau nanti batuannya dia karbonat atau batu gamping, maka di sini akan muncul secondary porosity ya. Bisa frag atau bisa yang tadi gerowong-gerowong parts gitu. Itu aja poin utamanya yang penting. Sekali lagi, kalau untuk dia batuannya sandstone, maka maksimal harga porositasnya adalah 47,6 dengan catatan dia ukurannya sama seperti ini dan packingnya adalah kubik. Sementara kalau kita rubah menjadi rombohedral atau yang lainnya, maka nanti akan terjadi penurunan harga porositas. Ini kalau kita lihat di lab gitu ya, ada batuan, kemudian kita sayat tipis, lalu ditaruh di bawah mikroskop binokuler, maka kira-kira gambarannya akan seperti ini. Jadi mohon mungkin dipahami bahwa akumulasi atau minyak terkumpul di dalam reservoir itu tidak seperti sungai atau seperti kolam atau danau ya, tapi dia berada di antara rongga pori-pori batuan. Jadi yang coklat, yang putih ini adalah batuannya, sementara yang biru ini itu adalah pori-porinya yang terisi oleh fluida. Ada biru berarti air, yang hitam ini adalah minyak. Itu kira-kira kondisi real sebenarnya minyak terakumulasi di dalam reservoir kita. Jadi sekali lagi, reservoir itu atau minyak terakumulasi di dalam reservoir itu di antara pori-pori batuan ya, yang saling berhubungan. Kemudian di situ ada fluida yang mengisi, bisa air dan minyak, bisa juga nanti air dan gas dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu hubungannya adalah bukan karena mungkin kita sering mendengar istilah ya ada istilah oil pool gitu. Kalau diterjemahkan letterlock, pool ini adalah kolam, oil ini adalah minyak. Jadi kolam minyak. Nah, pengertian kolam minyak poolnya ini sebenarnya adalah pori-pori dari pori-pori ini gitu ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Lanjut dulu, Baik, Pak. tidak ada? Lanjut dulu aja, Pak. Baik, kalau tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi ya, porositas ini hubungannya dengan storage capacity. Jadi kemampuan batuan untuk menampung fluida. Logika sederhananya, kalau porositasnya makin besar, maka
storage capacity-nya juga akan makin besar. Artinya jumlah minyak atau gas yang ada di dalam batuan itu akan makin besar juga. Kemudian ada yang berikutnya adalah permeabilitas. Jadi permeabilitas ini kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida, ya, kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida secara secara konsep di labnya atau penentuannya. Di sini ada batuan. Pertama kali dilakukan oleh yang namanya Darcy, sehingga muncul yang namanya Darcy equation ini. Jadi percobaannya di lab, di sini ada batuan dengan volume tertentu gitu ya. Lalu ada aliran diberi tekanan, di sini aliran masuk, di sini aliran keluar. Nanti laju alirnya kita hitung. Di sini ada K, A adalah luas permukaannya. Ini adalah viskositas, lalu ada P1 min P2. Di sini adalah tekanan masuk, dan ini adalah tekanan keluar. Kemudian dibagi dengan L. L adalah panjang dari core-nya tersebut. Nah, dengan persamaan ini maka kita akan bisa menentukan berapa laju produksi yang bisa didapatkan dari batuan tersebut. Sekali lagi di sini ada parameter K ya, yang kita akan cari adalah K atau permeabilitas. Jadi permeabilitas nanti notasinya adalah K. Sehingga dari persamaan Darcy ini maka kita bisa menentukan berapa besarnya harga K tadi. Jadi P1 min P2 itu sering disebut dengan delta P, atau istilah di perminyakan disebut dengan drawdown. Jadi penurunan tekanan di sini adalah P1, di sini adalah P2 ya. Nah, dari situ maka kita akan bisa menentukan yang pertama adalah laju produksi atau Q. Ini adalah laju produksi. Yang kedua adalah harga permeabilitas. Sederhananya, kalau kita mempunyai harga permeabilitasnya tinggi, maka Q-nya pun akan tinggi. Ya. Jadi kalau kita punya permeabilitas yang besar, maka laju produksinya pun akan besar. Nah, permeabilitas ini nanti akan berhubungan dengan yang disebut transmissibility atau kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Ini akan sama dengan K dikalikan dengan H. KH ya, KH ini adalah KH ini adalah transmissibility-nya. Satuannya nanti bisa milidarcy, bisa satuan Darcy. Jadi Darcy ini kita didapatkan dari nama orang yang menghasilkan persamaan tersebut. Jadi satu Darcy akan sama dengan 1000 milidarcy gitu ya. Ini kalau satuan permeabilitas atau laju produksi untuk kondisi di lapangan. Kalau kita bawa ke lapangan maka ada konstanta ini ya 1,1271 kali 10⁻³ - 3. K adalah permeabilitas, A adalah luas permukaannya, ini adalah delta P tadi. Kemudian kita bagi dengan viskositas dan L. L ini bisa saja L1 min L2 gitu ya. Atau perubahan panjang atau posisi dari fluida tersebut. Ini juga sama untuk permeability, ada yang disebut dengan absolute permeability dan ada yang disebut dengan effective permeability. Jadi perbedaannya kalau yang absolute permeability itu fluida yang mengalir hanya satu fasa. Jadi misalkan air saja atau minyak saja. Tetapi kalau yang effective permeability, fluida yang mengalir lebih dari satu gitu ya. Jadi ada minyak dan gas, ada air, sehingga itu yang kita sebut sebagai harga
permeabilitas efektif. Ini dinotasikan dengan K, yang ini notasinya adalah KO untuk minyak, KW untuk air, dan KG untuk dari gas. 2008 Karena saya ada lulus 3 di fluida yang Januari mengalir. 2013. Jadi kalau ada fluida lengkap di dalam reservoir, nanti 13 di bulan SO Maret saya bergabung ditambah dengan di SW Subindo ditambah Aditya di dengan bidang SG, ini akan sama dengan 1. 1 itu artinya 100%. Nah, faktor-faktor yang cukup penting dalam kaitannya dengan besar kecilnya harga permeabilitas ada porosity, saturasi. Jadi saturasi nanti ada SO, ada SW, dan ada SG. Kemudian kecepatan ya, kecepatan. Kemudian ada viskositas dan tekanan. Lalu ada flow geometry. Jadi flow geometry ini kalau kita misalkan punya batuan, di sini tadi ada pori grain size-nya seperti ini. Kita alirkan, ini Q1 akan mengalir ke sana menjadi Q2. Maka nanti flow geometrinya atau pergerakan fluidanya bisa saja di sini ada P1 ya, di sini ada P2. Pergerakan fluidanya bisa saja dia lewat ke sini, mungkin ke sini, atau juga bisa ke sana, atau mungkin dari sini dia ke bawah. Kemudian yang warna kuning ini yang kita sebut sebagai flow geometri, aliran fluida. Jadi tergantung dari dia akan mengalir melalui yang mana gitu, melalui pori-pori yang mana. Itu adalah disebut dengan flow geometrinya. Kemudian di sini kalau misalkan di dalam satu lapisan batuan itu ada beberapa harga permeabilitas yang berbeda-beda. Jadi kita menentukan harga permeabilitas rata-rata ya, untuk penentuan harga permeabilitas rata-rata. Kalau sistemnya paralel, jadi ada lapisan, kemudian ada K1, K2, dan K3, maka nanti permeabilitas rata-ratanya itu akan sama dengan menggunakan aritmetik aja ya. Jadi K1, H1, kemudian kita bagi dengan total dari ketebalannya ini H1, H2 plus H3. Itu kalau yang sifatnya paralel. Kemudian ini kalau yang seri. Jadi kalau yang seri nanti L ini adalah panjang, kemudian dibagi dengan sigma dari panjang L1, L2, L3, kemudian kita bagi dengan K1, K2, dan K3. Itu ya, itu yang seri. Kemudian yang berikutnya adalah wettabilitas. Ya. Jadi wettabilitas ini negara lain termasuk Cina. Dan semuanya hubungannya dengan mana fluida itu yang nempel di batuan. Jadi kalau di sini percobaannya, di sini ada gelas atau kaca, kemudian kita teteskan air misalkan kalau contoh di sini. Lalu nanti kita hitung atau kita ukur berapa derajat ininya, tetanya. Nah dari tetanya ini maka kita akan dapatkan satu kondisi kalau misalkan kontak angle-nya di bawah 90%, tetanya ini adalah 90 derajat, itu yang kita sebut sebagai water wet. Jadi air ini nempel di batuan atau nempel di kaca. Kemudian kalau kontak angle-nya lebih besar dari 90 derajat, maka ini yang kita sebut sebagai oil wet. Kemudian kalau kontak angle-nya lebih besar atau sama dengan 90 derajat, ini yang kita sebut sebagai netral atau kondisinya dia atau intermediate wettability gitu ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa, ini percobaannya dilakukan di lab gitu ya. Ada menggunakan AMO test namanya. Jadi ada satu
percobaan menggunakan AMOT test. Belum ini juga, karena sejauh ini tesnya sederhana, neteskan fluida di kaca, kemudian nanti kita hitung atau kita ukur berapa tetanya ini atau kontak angle-nya ini. Kontak angle ini akan sama dengan wetabilitas, ya. Jadi kalau sekali lagi kalau di bawah 90 water wet, di atas 90 oil wet. Artinya kalau dia kondisinya water wet, berarti yang nempel di batuan itu adalah air. Sementara kalau yang kontak angle-nya lebih dari 90, yang nempel di batuan itu adalah minyaknya. Apa gunanya kita menentukan ini? Karena kita bicara tentang contact enhanced oil recovery. Jadi kalau kita mempunyai kondisi reservoir kita adalah water wet, ini yang sangat diharapkan oleh semua orang di perminyakan, gitu ya. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi untuk mendorong minyak tersebut karena dia kondisinya adalah sudah water wet. Jadi gambaran sederhananya kalau water wet ini adalah ada batuan, lalu nah yang warna biru yang nempel di batuan ini adalah air. Artinya nanti minyaknya dia akan mengalir di sini. Yang warna hijau ini ya. Ini adalah minyak. Jadi tinggal kita dorong aja maka minyaknya akan keluar. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kondisinya adalah oil wet, nanti bentuknya akan seperti ini. Yang merah ini batuan, kemudian yang hijau yang nempel. Ini adalah minyak, lalu airnya dia yang ada di sini, gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan injeksi air, maka air akan mengalir mengikuti flow regime atau pola aliran yang sudah terbentuk ini. Tetapi minyaknya tetap aja dia akan nempel di batuannya, nggak bisa kita keluarkan. Artinya kalau kita mempunyai kondisi yang oil wet, ini adalah yang oil wet, maka ini kandidat untuk kita lakukan chemical flooding. Jadi bisa menggunakan surfaktan gitu ya, kayak sabun gitu. Fungsinya dia akan melepas minyak-minyak yang nempel di batuan ini. Jadi dengan konsep seperti itu minyaknya akan lepas, maka dia akan terdorong oleh fluida pendorong tadi. Jadi itu adalah kegunaan dari kita menentukan wetability. Wetability nanti dinotasikan dengan TOW gitu ya. Agak beda kalau ini adalah seperti ini, kalau yang bentuknya seperti ini adalah porositas. Jadi sekali lagi, ini kandidat untuk water flood. Sementara kalau yang oil wet ini, dia kandidat untuk dilakukan chemical flooding. Jadi itu salah satu kegunaan kita mengetahui sifat-sifat fisik fluida batuan reservoir yang sifatnya statik yang berhubungan dengan wetabilitas. Jadi ini mungkin gambaran sederhana kalau di batuan ada sand grain. Ini adalah yang warna hitam ini adalah minyak, yang warna agak abu-abu ini adalah air. Jadi ini adalah oil wet karena yang nempel di batuan adalah minyaknya. Sementara kalau yang nempel di batuan adalah cairannya atau airnya, maka disebut dengan water wet gitu ya. Kalau untuk kita tidak bisa mendapatkan data seperti tadi, misalkan ada juga satu pendekatan kalau tidak dilakukan di lab, ini bisa kita lihat dari sejauh mana laju produksi yang kita dapatkan. Jadi kalau laju produksinya relatif kecil, kecenderungannya dia akan kondisinya adalah
oil wet ini, maaf, yang seperti ini gitu ya. Nanti gambarannya kalau kita melakukan analisa di lab, besar kecilnya harga permeabilitas ini bisa kita buat hubungan. Di sini adalah saturasi, di sini adalah harga permeabilitas relatif. Di sini 0, di sini 1, di sini 1. Jadi nanti grafiknya bisa seperti ini. Ini adalah untuk KRW, permeabilitas relatif untuk air. Sementara yang warna hijau, ini adalah harga KRO, permeabilitas relatif untuk minyak. Di sini 0, mungkin di sini anggaplah 0,5. Dari gambar KRO dan KRW ini pun kita bisa memprediksi kira-kira jenis batuannya apa, ya. Jadi selain dari KRW yang pertama, kita akan dapatkan di sini titik. Ini adalah harga SWI, initial water saturation, yang di sini adalah 1 min SOR. Nah, yang dari sini sampai sini adalah yang saya arsir ini adalah SOR, residual oil saturation, gitu ya, saturasi minyak yang tertinggal. Nah, kembali ke konteks yang menentukan wetabilitas tadi, maka kita tinggal lihat perpotongan antara KRO dan KRW-nya. Jadi kita lihat di sini ada perpotongan di titik ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kalau harga perpotongannya lebih besar dari 0,5, ini yang kita sebut sebagai water wet. Namun kalau perpotongannya itu lebih kecil dari angka 0,5, ini yang kita sebut sebagai oil wet, gitu ya. Jadi itu juga cara yang cukup mudah buat kita atau kegunaan lain dari kurva KRO dan KRW ini untuk penentuan harga kondisi apakah dia water wet atau dia oil wet. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini juga sama ya, jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan konsep aliran, nanti ada yang disebut dengan drainage dan ada yang imbibisi. Ada imbibisi. Jadi drainage ini adalah fasa yang tidak membasahi, jadi non-wetting phase, dia displace atau mendesak yang wetting phase. Itu disebut dengan drainage. Biasanya kita, ini kalau fluida injeksinya adalah gas. Kemudian kalau imbibisi, berarti fluida yang membasahi itu mendorong fluida yang tidak membasahi. Ini biasanya kalau kita menggunakan water flooding atau water flooding. Jadi fluida air yang membasahi mendorong fluida yang tidak membasahi. Itu adalah konsepnya. Jadi untuk yang wetability. Ada pertanyaan untuk wetability? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tekanan kapiler. Tekanan kapiler biasanya dinotasikan dengan PC, capillary pressure. Jadi perbedaan tekanan di dalam pori-pori batuan tadi. Kalau kita ingat, zamannya pelajaran SMA dulu ya, ada bejana berhubungan gitu. Ini adalah, di sini ada suatu tabung, kemudian diisi air, lalu di sini ada pipa. Tentunya pipa ini mempunyai diameter. Nah, kalau misalkan kita isi dengan air, kemudian di sini pun maka akan ada satu ketinggian. Jadi ada perbedaan tekanan gitu ya, dari sini tekanan, kemudian ada sebagian air yang akan masuk ke dalam pipa kapiler tadi. Atau mungkin saya langsung aja kalau misalkan kalau kita masih ingat dulu gampangannya. Ini adalah kita punya tabung, lalu diisi oleh ada beberapa pipa kapiler dengan ukuran berbeda-beda.
kemudian kita isi dengan air, misalkan sampai di sini ya, isi dengan air, maka ada air yang akan masuk ke masing-masing pipa tadi. Misalkan yang di sini dia hanya sampai di sini airnya, karena ukurannya lebih besar. Kemudian yang kedua dia sampai di sini. Sementara yang tekanan kapiler pipanya kecil, kapilernya akan makin tinggi. Artinya ketinggian ini akan berbanding lurus dengan tekanan kapiler. Jadi di sini ada tekanan ya, tekanan dari air, maka dia akan masuk ke sana. Lalu besar kecilnya diameter itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya dari air yang mengisi pori-pori pipa kapiler tadi. Jadi pipa kapiler ini sebenarnya kalau kita balikkan ke reservoir ini akan sama dengan permeabilitas, gitu ya. Ini K1, di sini K2, di sini K3. Jadi kalau harga permeabilitasnya makin besar, maka nanti tekanan kapilernya pun akan makin tinggi. Ya, jadi itu gambarannya dari tekanan kapiler ini. Nah, ketinggian dari kondisi fluida yang masuk ke dalam pipa ini bisa kita hitung atau kita tentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi ada PC, fungsi dari saturasi, H ini adalah ketinggian fluida di atas batasnya tadi, kemudian ada perbedaan density antara air dengan minyak. 144 ini adalah konversinya, ya. Jadi itu hubungannya antara PC dan SW tadi. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Di sini PC, di sini adalah SW 0,1. Mungkin kita punya gambar ini ya. Ini adalah K1, ini adalah K2, ini adalah K3. Nah, tadi saya sampaikan permeabilitas itu sama dengan pipa kapiler. Dalam konteks di sini pun, permeabilitas yang pertama, K1 itu lebih besar K2, lebih besar dari K3. Sehingga kalau kita lihat, ini adalah melengkung, belok, kemudian balik lagi. Jadi kalau makin kita lihat, kita perhatikan di sini, ini tadi adalah harga SWI, ya, yang ini adalah harga 1 min SOR. Artinya, fluida yang ada di dalam reservoir kita untuk yang permeabilitas pertama ini, itu adalah yang saya arsir. Kalau kita lihat yang K2 di sini, kalau kita tarik ke bawah, ini adalah harga SWI-nya. Sehingga daerah yang diisi oleh fluidanya akan makin sedikit, gitu ya. Sementara yang ketiga, K3 ini di sini, ini adalah harga SWI-nya. Artinya dia fluidanya hanya mengisi kecil sekali. Jadi ini akan berbanding lurus dengan potensi tadi. Potensi reservoirnya. Maksudnya adalah kalau harga permeabilitasnya makin kecil, maka jumlah fluida yang ada di dalam pori-porinya akan makin sedikit. Itu ya, maksudnya itu. Karena tadi di sini fluida yang bisa mengalir itu hanya dari SWI sampai dengan 1 min SOR. Nah, kegunaan lain dari adanya PCSW ini adalah kita bisa menentukan kalau kita perhatikan ini adalah PC, di sini SW-nya, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Lalu ini akan berhubungan dengan distribusi fluida yang ada di dalam reservoir tadi. Jadi dari sini lurus, kemudian dia mulai belok, kemudian dia belok lagi. Ya, jadi bisa dikatakan mulai dia belok yang garis tegas ini, kemudian dia belok di sini. Nah,
antara yang belokan atas atau garis atas dengan garis bawah, ini yang kita sebut sebagai zona transisi. Jadi maksudnya di sini adalah isinya oil, di sini adalah oil plus water, yang di sini adalah water gitu ya, 100%. Kalau kita ini nanti kegunaannya untuk menentukan yang namanya batas tadi, batas minyak air. WOC, ini singkatan dari water oil contact. Jadi kontak antara minyak dengan air. Nah, artinya kalau kita di sini ada zona transisi, jadi masih ada distribusi antara minyak dengan airnya. Nah, kalau pada saat PC-nya sama dengan 0, maka ini yang kita sebut sebagai free water level. Artinya di bawah ini 100%. Jadi 100% fluidanya adalah water gitu ya. Itu adalah kegunaannya dari penentuan PC SW ini. Ini juga sama, nanti dari sini kita akan dapatkan harga SWI. Ini kita dapatkan harga 1 min SOR. Jadi itu adalah kegunaan dari kurva tekanan kapiler yang ada di dalam reservoir kita. Yang nanti akan sangat penting pada saat kita mempelajari apapun metode enhanced oil recovery yang akan kita gunakan. Ya, jadi itu aja sih mungkin. Lalu ada irreducible water saturation, tadi saya sudah jelaskan. Irreducible water saturation paling gampangnya tadi kita dari kurva aja ya, bagaimana kita mencarinya. Tadi ini adalah permeabilitas relatif, saya ulangi, di sini adalah harga saturasi, di sini 0, 1. Lalu ini adalah untuk yang KRO. Kemudian yang ini adalah untuk yang KRW. Ini adalah KRW. Ingat tadi di sini ada 0,5 ya. Nah, supaya mengingatkan kita lihat perpotongannya di sini. Anggaplah 0,5, jadi dia perpotongannya masih di atas 0,5, berarti ini adalah water wet. Nah, tadi hubungannya konteksnya dengan SWC dan SWI atau SWI pada bagian akhir di sini, kemudian kita tarik ke bawah, ya. Ini akan, atau misalkan yang garis ini akan sejajar di sini. Ini yang disebut dengan harga SWI alias SWC, Initial Water Saturation, Connaught Water Saturation. Kemudian yang ini adalah 1 min SOR. Jadi jumlah fluida yang bisa kita ambil hanya dari sini ya, yang saya arsir ini. Ini tidak lain nanti disebut dengan displacement efficiency. Itu akan sama dengan 1 dikurangi SWC atau SWI dikurangi dengan SOR dibagi dengan 1 min SWC. Ya. Jadi ini adalah sama aja jumlah minyak yang bisa kita ambil dari reservoir yang mempunyai kurva KRO KRW-nya seperti ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah bisa menentukan berapa potensi dari reservoir kita, ya. Namun sekali lagi ini dalam skala mikro. Nah, nanti kalau yang skala makro atau lapangan
Maka yang ini kita sebut sebagai initial oil in place. Initial oil in place ya. Nanti angkanya akan bisa, atau bisa juga orang menyebutkan dengan pengertian RF. RF ini singkatan dari recovery factor. Jadi jumlah berapa persen perolehan yang dapat kita dapatkan dari mekanisme pendorong atau dari EOR yang kita gunakan tadi. Relative permeability saya kira sudah tadi ya, yang perbandingan antara porositas efektif dengan porositas absolut, kalau itu secara definisi. Kemudian nanti ini adalah untuk permeabilitas oil, ini adalah untuk gas, dan ini adalah untuk water, untuk air. Jadi perbandingan antara porositas permeabilitas efektif dan absolutnya. Tadi ini secara tidak langsung saya sudah sampaikan juga. Di sini ada hubungan antara permeabilitas relatif permeability terhadap saturasi, kemudian ada grafik, ini adalah KRO, ini adalah KRW. Coba kita perhatikan di sini perpotongannya adalah di bawah 0,5. Ini yang kita sebut sebagai oil wet, gitu ya. Oil wet. Kalau makin jauh dari 0,5 dia makin strong, artinya tingkat nempelnya makin mendekati ke 0,5 itu tingkat nempelnya adalah makin kuat, gitu ya. Kalau nanti perpotongannya misalkan menjadi seperti ini yang tingkat nempelnya adalah tidak terlalu kuat. Jadi besar kecilnya kondisi oil wet tadi ini akan mempengaruhi terhadap satu adalah konsentrasi. Jadi misalkan kita menggunakan surfaktan, konsentrasi dari surfaktan, dan yang kedua adalah volume dari surfaktannya, gitu ya. Jadi ini cukup penting juga nanti kalau kita mengaplikasikan untuk chemical flooding, misalkan menggunakan surfaktan. Jadi pertama akan berhubungan dengan berapa konsentrasinya, yang kedua adalah volume surfaktan yang harus kita injeksikan. Makin besar konsentrasinya dan makin besar volumenya, tentunya biaya yang akan kita keluarkan untuk pengadaan surfaktan itu akan makin tinggi, gitu ya. Jadi dari besar kecilnya tingkat wetabilitas ini, maka kita akan bisa menentukan berapa optimal dari konsentrasi surfaktan yang akan kita gunakan dan berapa volume optimalnya. Jadi nanti ini kita lakukan yang namanya sensitivity analysis. Jadi ini biasanya kita lakukan di lab. Nah, kemudian dari lab ini kemudian nanti dibawa ke lapangan, lalu kita hitung keekonomiannya. Kalau secara ekonomis dia masih visible, maka pekerjaan chemical plant dengan surfaktan tadi baru bisa kita putuskan untuk go, gitu ya. Kalau tidak visible ya berarti no go. Itu arahnya kemana dari pemahaman ini ke arah sana, gitu. Jadi maksud saya kelihatannya sederhana gambaran dari gambaran ini ya, apakah dia water wet atau dia oil wet. Namun sebenarnya dari awal kita sudah bisa memprediksi atau memperkirakan kira-kira jenis EOR apa yang akan kita gunakan, lalu nanti bagaimana kita aplikasinya di lapangan, baik secara teknis, ini adalah teknis, pertimbangan teknis ya, kemudian ditambah dengan pertimbangan keekonomian. Dari situ akan kita keluarkan rekomendasi apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nanti secara keekonomian kita akan menghitung berapa NPV, kemudian berapa
ROR-nya, lalu berapa payout time-nya gitu ya. Ini parameter-parameter ekonomi yang nanti akan kita gunakan untuk membuat keputusan apakah perencanaan EOR yang kita buat itu bisa dilaksanakan di lapangan atau tidak. Salah satu data pendukungnya adalah dari sini tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin Mas Adit mau menambahkan dulu, silakan Mas. Monggo. Baik, terima kasih sekali Mas Adit atas masukannya, tambahan informasinya. Jadi betul yang disampaikan Mas Adit nanti tadi, mungkin teman-teman pasti masih agak bingung, ini ngomong apa gitu ya, atau mau dibawa kemana hubungan kita ini, kok nggak jelas gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang kami sampaikan atau saya sampaikan pada pagi ini, nantinya itu akan menjadi kunci atau menjadi dasar, konsep dasar filosofi state of the art dari apapun jenis metode EOR yang akan kita gunakan.
Gampangannya gini, jadi kalau kita sudah tahu betul wataknya atau karakteristik di sini ada karakteristik reservoir, atau kalau orang itu adalah watak dari orang itu, misalkan dia lagi marah, bagaimana caranya kita bisa mendinginkan hatinya supaya dia tidak marah, misalkan seperti itu. Jadi karakteristik ini sama aja dengan watak dari reservoir. Nah, karena ini adalah given, karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita nggak bisa mutaati atau nggak bisa nawar gitu ya. Justru kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan kita. Poin utamanya nanti ke depan, jadi adalah bukan lapangan yang menyesuaikan metode EOR apa yang harus kita gunakan, tetapi justru metode EOR apa yang akan kita gunakan yang sesuai dengan kondisi atau karakteristik dari reservoir tersebut. Itu ya, jadi jangan dipaksakan harus metode tertentu, karena sekali lagi nanti kalau kita bicara EOR itu pertimbangannya tidak hanya teknis tapi non teknisnya yang akan lebih besar. Mungkin teman-teman sekarang belum memahami itu ya. Nanti suatu saat kalau sudah bekerja, apalagi bicara tentang EOR, itu banyak politis dan non teknisnya gitu ya, karena banyak kepentingan di sini. Tapi untuk membuat satu cara mana yang paling efisien, kita sudah punya basicnya, punya dasarnya. Nah, dasarnya ini adalah dari karakteristik reservoir tersebut yang kita hari ini pelajari. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti kalau ada yang masih belum jelas, silakan aja ditanyakan ke saya atau ke Mas Adit. Insya Allah saya dan Mas Adit pasti akan membantu teman-teman semaksimal mungkin supaya bisa paham gitu ya. Sementara sekarang diterima dulu, nanti kalau tadi Mas Adit mengatakan direkam, alhamdulillah, nanti silakan dilihat lagi, didengarkan lagi kalau berkenan gitu ya. Karena mungkin lebih asik kalau dengerin lagu daripada dengerin kita ngomong ini ya Mas Adit ya. Tapi inilah, nanti ada satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa teman-teman akan punyai lulus sebagai sarjana teknik kimia plus gitu ya. Plus bisa memahami tentang aplikasi teknik kimia ini di dalam industri perminyakan. Itu salah satu nilai plusnya dari mengambil mata kuliah ini. Meskipun mungkin jumlahnya nggak banyak dibandingkan yang semester kemarin, nggak apa-apa, kita tidak melihat ke jumlahnya, tapi kita harapkan kualitas dari teman-teman ini bisa agak berbeda dengan yang lain-lainnya. Mungkin itu aja sih. Suatu saat nanti kalau misalkan berkenan mau gitu ya ikut saya untuk bagaimana sih sebenarnya kita merancang dari A sampai Z dari penerapan enhanced soil recovery ini, monggo saja kalau nanti tertarik atau berminat gitu ya setelah selesai. Itu ya Mas Adit ya. Terima kasih Mas Adit atas masukannya. Ada lagi mungkin Mas yang mau disampaikan? Ya, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Aufa. Nah, maaf ya, Pak, pertanyaannya di terakhir-terakhir, maaf. Nah, berkaitan dengan tambahannya Pak Adit sama Pak Dedi tadi, dengan karakteristik batuan yang sudah dibahas, itu pada reservoir, metode atau cara apa jika ditemukan porositas reservoir yang rendah, atau caranya itu bakal sama dengan kita temukan reservoir dengan porositas yang tinggi, atau bagaimana Pak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aufa ya Mas ya. Iya Pak. Oke Mas Aufa, jadi kalau bicara tentang porositas, itu nanti hubungannya adalah dengan kualitas reservoirnya. Nah, ada satu rule of thumb lah ya, yang sering kami gunakan di lapangan. Jadi ada porositas itu lebih kecil 10%. Kemudian nanti porositasnya antara 10 sampai 20 ya. Kemudian nanti ada porositasnya lebih besar dari 20%. Nah, kalau kita mempunyai harga porositas di bawah 10%, ini berarti reservoir kita mempunyai kualitas yang jelek ya. Yang kedua, kalau kita punya antara 10 sampai 20 ini adalah yang medium. Kemudian yang ketiga ini yang good. Artinya, tadi saya sampaikan, makin besar harga porositasnya, maka
storage capacity ininya akan makin besar. Kalau storage capacity-nya makin besar, berarti jumlah minyak di reservoirnya akan makin tinggi juga. Nah, karena tadi hanya bicara tentang porositas, maka saya larikan ke sini. Tidak ada hubungannya dengan metode apa yang akan kita gunakan, tapi mungkin lebih banyak ke prioritas mana yang akan kita produksikan dulu, gitu ya Mas ya. Jadi di reservoir nanti ada yang disebut dengan cut off Mas ya. Jadi ada cut off porosity, ada namanya cut off untuk porosity. Jadi kalau misalkan artinya tadi yang di bawah 10 ini, bahwa kalau harga cut off-nya lebih kecil 10%, itu bukan sebagai reservoir. Itu artinya adalah non reservoir. Ya. Ini yang tidak akan kita produksikan. Jadi sekali lagi sederhananya karena hanya bicara tentang porositas, maka prioritas pertama yang akan kita kembangkan atau akan kita produksikan mencari harga porositas yang baik dulu. Yang kedua baru yang medium dulu, gitu ya Mas ya. Nah nanti yang ini karena dia produksinya kecil, maka kita akan produksikan belakangan. Atau sederhananya gini, jadi nanti saya tambahkan lagi satu. Ada ini aja yang jadi pegangan. Pertama adalah porositas H, dan yang kedua adalah KH, gitu ya. Nah, akan ada 4 parameter. Yang pertama adalah porositas H-nya besar, kemudian yang kedua adalah KH-nya besar. Yang kedua nanti ada yang porositas H-nya besar, tetapi KH-nya kecil. Yang ketiga ada yang porositas H-nya kecil, tetapi KH-nya besar. Nah, yang keempat, porositas H-nya kecil, kemudian KH-nya juga kecil. Ini sekalian saya hubungkan dengan metode apa nantinya akan kita gunakan kalau kita mempunyai karakteristik reservoir seperti ini. Gitu ya Mas ya. Jadi sekarang kita sekalian hubungkan, satu adalah porositas, yang kedua adalah permeabilitasnya. Yang ini adalah tadi storage capacity. Yang ini adalah transmissibility. Jadi kemampuan batuan untuk mengalirkan Trans Sumatera, Trans Jogja gitu ya, atau Trans Jakarta. Jadi kendaraan itu untuk memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita punya yang kondisinya nomor 1 ini Mas, ini anggaplah saya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4, maka ini adalah pasti dia akan mempunyai produksi yang tinggi. Tanpa harus kita melakukan apa-apa, ya Mas ya. Kalau kita punya kondisi yang seperti ini secara otomatis natural flow dia akan ngalir. Ini yang kita cari, ini yang menjadi tujuan utama semua orang di perminyakan lah gitu ya. Yang pertama ini, aduh, kok hilang? Kemudian kalau kita punya kondisi yang kedua, secara proses penampungannya atau kemampuan menampungannya dia tinggi, tetapi proses mengalirkannya dia kecil. Berarti kan permeabilitasnya kecil ya Mas ya. Artinya produksinya harusnya dia potensinya gede, tapi mengalirkannya kecil. Kondisi kedua ini itu kandidat untuk kita lakukan stimulasi atau melakukan satu teknik atau metode tertentu untuk merangsang ya dalam tanda petik supaya produksinya besar. Pengertian besar ini adalah dengan nanti yang kita naikkan adalah harga permeabilitasnya. Ada dua cara
yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan asam gitu ya. Makanya disebut dengan acidising. Yang kedua kita menggunakan namanya hydraulic fracturing. Nah, karena kita menggunakan asam, nanti bisa menggunakan KOH, bisa menggunakan NaOH. Lagi-lagi juga akan bicara tentang berapa konsentrasi, berapa volumenya. Ya Mas ya. Kalau ini batuannya kita beri tekanan, kemudian kita pecahkan. Lalu setelah itu kita masukkan namanya propan. Ini pun perlu teman-teman dari teknik kimia untuk bagaimana kita mendesain apakah mau menggunakan acidising atau menggunakan hydraulic fracturing. Kalau kita punya karakteristik reservoirnya seperti ini. Jelas, Mas Aufa? Ya. Nah, sekarang kalau kita punya porositas hanya kecil, berarti pot storage-nya kecil, KH-nya besar. Ya. Sementara tadi agak berbeda dengan yang ini. Ini adalah kandidat nanti kalau di lapangan, kami di perusahaan di perminyakan, namanya adalah kandidat untuk melakukan KUPL. KUPL ini adalah kerja ulang pindah lapisan. Jadi kalau misalkan yang pertama kita punya seperti ini, tapi di lapisan bawahnya, kemudian ternyata setelah kita identifikasi di atasnya atau di bawahnya itu punya karakteristik yang seperti ini. Hingga nanti ini kita lakukan yang namanya KUPL. Pekerjaannya disebut dengan walkover atau metode yang digunakan untuk menghadapi kondisi yang karakteristiknya seperti ini adalah kita melakukan yang namanya walkover, gitu ya. Nah, kalau yang terakhir ini yang mungkin menjadi prioritas terakhir pada saat kita akan mengembangkan suatu sumur atau lapangan tersebut. Gitu, Mas Aufa, kira-kira. Jadi kita hanya bicara tentang porositas dan permeabilitas. Kenapa tadi saya atau kami perlu menyampaikan ini? Karena nanti akan bicara tentang metode apa yang bisa kita gunakan untuk dihubungkan dengan masing-masing karakter dari reservoir tadi. Jadi sekali lagi bicara tentang kualitas dari reservoirnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, Mas Aufa. Atau mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu, silakan. Sudah sangat jelas Pak, malah ditambahin lagi pernyataannya, ilmunya. Nggak apa-apa, karena itu applied gitu. Jadi maksud saya selain kita bicara teoritik, kemudian apa sih, bagaimana theoretical itu kalau kita akan aplikasikan ke lapangan. Sekali lagi nanti kalau teman-teman sudah di lapangan tidak akan pernah menemukan satu kata yang ideal gitu ya. Data-data itu ideal kayak di textbook gitu. Tapi disitulah tantangannya. Nah, contohnya seperti inilah. Kalau di textbook pasti akan ngarahnya yang ke sini semua. Dan pasti dia namanya adalah formasinya, kok hilang. Homogen ya. Homogen itu artinya sifat fisiknya tuh sama gitu ke semua arah, baik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau kita dimensi itu sama, porositasnya 10 semua, permeabilitasnya 15 misalkan gitu ya. Itu nggak akan pernah ada kita jumpai di lapangan gitu. Nah, itu akan berhubungan dengan metode apa yang akan kita gunakan. Ujung-ujungnya adalah untuk ini, optimasi produksi atau meningkatkan recovery factor gitu ya. Ini kita naikkan. Nah, poinnya kalau nanti suatu saat misalkan Mas Aufa bisa memahami sedikit tentang ini, kemudian menyampaikan konsep-konsep tadi, recovery faktornya naik, ya di situ poinnya gitu ya. Jadi harapannya kalau saya bilang salary itu akan berbanding lurus dengan kinerja yang kita lakukan di lapangan. Nggak usah mikir berapa nanti saya dibayar gitu. Tapi kalau kita menunjukkan kinerja dan ternyata konsep-konsep kita atau perencanaan kita bisa diimplementasikan di lapangan, lalu ada kenaikan produksi,
that's the point gitu ya. Indikatornya adalah naikkan produksi gitu ya. Saya kira itu Mas untuk Mas Aupa, mudah-mudahan bisa nambah pemahamannya. Ya Oke. Pak, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Mas Adit mungkin mau nambahkan, silahkan Mas, kita diskusi aja Mas. Supaya sambil ngopi juga boleh, kalau ada yang sudah bikin kopi gitu ya, gorengan. Sebagian kirim ke saya juga boleh. Ada lagi? Tidak ada ya? Nah, karena tadi sudah bicara banyak tentang tentang inilah, mungkin ini hanya untuk tambahan pemahaman, pemanfaatan dari semuanya tadi yang kita sudah bicarakan. Sekali lagi yang pertama, tadi kita sudah bicara tentang kurva ini ya. Ada permeabilitas relatif dan ini adalah saturasi. Tadi kita sudah bicara juga tentang di sini adalah PC dan SW. Ini adalah untuk KRO. Ini permeabilitas relatif ya. Kemudian yang kedua ini adalah inilah kok hilang. Ini adalah KRB. Tadi kita sudah bisa menentukan ini adalah harga SWC, yang ini adalah 1 min SOR. Dengan data yang sama, kita pun nanti misalkan di sini harga permeabilitas, PC-nya seperti ini. Di sini 0, di sini 1, ini pun sama gitu ya. Ini juga akan kita dapatkan harga SWC 1 min SOR. Grafik ini dengan grafik sebelahnya ini adalah sama, menggunakan data yang sama untuk satu kondisi reservoir. Tadi sekali lagi kita sudah bisa menghitung potensi. Bagaimana atau disebut dengan displacement efficiency. 1 dikurangi adalah SWC, dikurangi adalah SOR, dibagi dengan 1 min SWC. Ini adalah kita sudah bisa menghitung berapa potensinya. Artinya jumlah minyak yang bisa kita produksikan hanya dari sini sampai sini. Ya. Ini hanya secara primary recovery. Nah, tadi salah satu tugas kita, tujuan dari EOR adalah untuk menurunkan harga SOR. Sehingga kalau SOR-nya turun, maka recovery faktornya akan naik. Jadi dengan aplikasi EOR, misalkan tadi kita menggunakan chemical flooding, contohnya surfaktan, maka nanti akan ada perubahan dari kondisi batuannya. Jadi yang berubah apanya? Harga KRO, KRW-nya. Dia akan shifting atau bergerak ke arah kanan seperti ini. Ya. Nah, yang saya arsir ini, itu yang tadi saya sebut sebagai recovery factor. Ini yang kita sebut sebagai recovery factor. Atau bahasa kerennya adalah incremental oil recovery gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai incremental oil recovery-nya. Enggak mau. Jadi itu incremental oil recovery. Nah, yang saya arsir warna ungu ini adalah pertambahan perolehan minyak yang kita dapatkan setelah mengaplikasikan tadi chemical flood dengan menggunakan surfaktan. Ya, jadi yang ini
Yang warna pink, grafik yang warna pink tadi, yang warna pink ini, nggak mau juga ya, sorry. Itu adalah incremental oil recovery yang bisa kita dapatkan. Jadi itu adalah aplikasi-aplikasi yang nantinya kenapa perlunya kita memahami karakteristik reservoir. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin teman-teman? Ya, jadi itu tambahan saja. Monggo Mas Adit, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya kira dari saya mungkin untuk hari ini cukup. Nanti enggak, kalau kebanyakan tambah pusing, tapi poin-poinnya sudah coba saya sampaikan. Mungkin hanya tambahan sedikit aja ya. Mudah-mudahan pensilnya ini bisa berjalan. Oh, ternyata sudah perlu istirahat, nggak mau dia. What happened? Oke, saya kira sudah ada masalah teknis, Mas. Monggo Mas Adit mungkin kalau mau nambahkan, Mas, dari saya kira sudah itu aja supaya nggak terlalu membuat teman-teman pusing. Silakan Mas Adit. Baik, Mas Adit. Terima kasih sekali, Mas, atas masukannya. Betul, teman-teman. Nanti kalau memang ada yang masih belum jelas, silakan aja ditanyakan, bisa lewat media yang tadi Mas Adit sampaikan, supaya terdokumentasi dan untuk laporan kami pakai saluran resmi aja ya, Mas Adit ya, lewat Spada aja ya nanti ya. Untuk untuk pencatatannya. Namun kalau mau langsung ke kita pun silahkan aja, mana yang baik aja lah untuk pelaksanaannya. Sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan dulu, silahkan. Mbak Maulida, masih hadirkah atau lagi masak?
Karena salah satu kendala kalau kita sistem seperti daring ini, secara kemunculan sih ada semua gitu ya, tapi bisa aja disambi-sambi. Tapi nggak apa-apa, saya positif thinking aja. Niatan kami adalah memberikan yang terbaik, memberikan ilmu gitu. Mudah-mudahan barokah dan maslahat untuk membekali teman-teman. Kalau masalah apakah bisa diterima atau tidaknya, saya kembalikan ke teman-teman semua lah. Itu konsekuensi aja. Tapi yang penting saya dan Mas Adit melaksanakan amanah untuk memberikan materi ini semaksimal mungkin, semampu kami gitu ya. Kalau ada kurang-kurangnya ya mohon maaf lah. Tapi kalau beda dengan kita kalau ketemu di kelas tatap muka, mungkin saya gesturnya bisa lihat, kemudian mimik mukanya dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, saya positif aja untuk teman-teman semua. Mas Irham mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas? Untuk sekarang tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, silakan. Terima kasih ya semuanya ya. Saya kira itu aja, Mas Adit, lebih kurangnya dan teman-teman semua. Kalau dari Mas Adit nggak ada tambahan lagi, saya akan akhiri, nggak usah terlalu lama-lama karena mungkin daya tampung dan daya serapnya akan berbeda-beda gitu ya, supaya lebih efektif. Nah, untuk minggu depan mungkin kita langsung masuk ke waterflood aja, Mas Adit nanti. Monggo saya kalau berkenan silahkan Mas Adit yang memberikan materi tentang waterflood, nanti saya yang akan menemani saja. Atau mungkin supaya gantian lah, supaya teman-teman pun nggak bosan dengan saya gitu ya. Mungkin Mas Adit silahkan. Harapan saya sih tahun depan saya sudah tidak perlu lagi ngajar di teknik kimia, itu sudah bisa di-handle oleh Mas Adit sendiri, karena saya yakin Mas Adit sudah mampu lah gitu ya. Oke, silakan itu aja. Mas Adit mungkin ada tambahan, silakan Mas sebelum kita akhiri Mas. Cukup ya? Baik, kalau cukup saya kira demikian teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya dan Mas Adit mohon maaf mungkin kalau menjelaskannya ada yang kurang berkenan atau ada yang belum jelas, silakan aja nanti ditanyakan, bisa melalui banyak media, Sepada, atau melalui grup, atau melalui langsung chat ke saya dan Mas Adit pun monggo. Itu ya, di samping Mas Adit. Maaf, ada sedikit tambahan. Ya. Pak, mohon maaf sebelumnya kalau bisa materinya H-1 atau sebelumnya dikirimkan dulu di Sepada biar mahasiswa bisa buka-buka dulu, ibaratnya lihat-lihat dulu materinya. Gitu aja. Oke. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, terima kasih Mas Aupa diingatkan. Saya pikir semua materi yang ada di Sepada kan sudah diupload itu ya, sehingga mahasiswa bisa melihat dulu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini kesalahan kami, koreksi buat kami. Terima kasih atas masukannya. Nanti saya minta tolong Mas Adit, mungkin tadi ada masukan dari Mas Aupa. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan, teman-teman sudah bisa mengakses materinya. Atau kalau perlu semua materi yang sudah kita siapkan silahkan aja di-download oleh teman-teman semua supaya tidak perlu setiap minggu harus kita share gitu. Silahkan aja Mas, kalau saya sih feel free Mas. Langsung aja dibuka aksesnya supaya semua mahasiswa yang 14 gitu ya, meskipun ini sudah ada yang hilang 2, nggak apa-apa, silahkan aja. 14-14-nya bisa mengakses. Baik, terima kasih Mas Aupa atas masukan dan koreksinya. Mohon bantuannya Mas Adit untuk bisa menindaklanjutinya. Demikian teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya dan Mas Adit ada yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya pamit semuanya teman-teman semua ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun Mas Adit. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak.